Baik, di video kali ini akan membahas tentang hakikat manusia. Kata manusia berasal dari kata manu dari bahasa Sanskerta dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau homo yang artinya manusia. Nah, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki ciri khas yang secara prinsipal berbeda dengan hewan. Ciri khas manusia yang membedakan dengan hewan ialah hakikat manusia. Disebut hakikat manusia karena secara hakiki, sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh hewan. Nah, apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lain, hewan atau tumbuhan? Dan di sini saya akan membahas tentang wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki hewan menurut eksistensialisme. Yang pertama itu ada kemampuan menyadari diri. Manusia mampu menyadari karakteristik dirinya sendiri. Manusia dapat membedakan dirinya dengan yang lain, bahkan mampu membuat jarak dengan lingkungan manusia sebagai objek dan subjek pendidikan. Dan yang kedua ada kemampuan bereksistensi. Manusia mampu menerobos ruang dan waktu, tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu, sehingga manusia memiliki kebebasan. Adanya manusia itu bukan karena berada, melainkan mengada di muka bumi, menurut Dwi Jarkara. Dan yang ketiga itu adalah pemilik kata hati. Kata hati disebut juga dengan hati nurani, lubuk hati, suara hati. Nah, manusia memiliki pengertian yang mengerti apa yang akan, yang sedang, dan yang telah diperbuatnya. Manusia akan mengerti juga akibat dari perbuatannya baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia itu sendiri. Dan yang keempat adalah moral. Manusia yang bermoral baik akan sinkron dengan kata hatinya. Perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hatinya disebut manusia tidak bermoral. Yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab. Dengan wujudnya yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhannya. Kata hati, moral, dan tanggung jawab ini memiliki hubungan yang sangat erat. Yang keenam ada rasa kebebasan. Manusia bebas, tapi bebasnya sesuai dengan tuntutan hakikat manusia. Bebas tapi terikat dengan kodrat manusia yang lainnya. Yang ketujuh ada kewajiban dan hak. Dua macam gejala sebagai manifestasi manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan kewajiban ada karena ada hak yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai hasil perpaduan dari pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit dan antara proses dengan hasil. Nah, pendidikan itu mempunyai peranan sangat penting sebagai wahana untuk mencapai kebahagiaan, utamanya pendidikan keagamaan. Nah, untuk menghantarkan peserta didik mencapai kebahagiaannya itu dengan meningkatkan hubungan dengan dirinya, lingkungannya, dan dengan Tuhannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yaitu manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran. Maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Ada pula aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, yang artinya manusia adalah subjek yang menyadari keberadaan dirinya, tetapi juga sadar akan pikirannya sekaligus menyadari konteks keseluruhan alam semesta. Maka dari itu, manusia pun mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya. Lalu yang kedua ada manusia sebagai kesatuan badan roh, yang terdiri dari materialisme, idealisme, dan dualisme. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk individu. Nah, kesadaran akan diri sendiri adalah termasuk dari sikap individualitas. Manusia harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melindungi dirinya sendiri, dan mengatur dirinya sendiri.
Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, selain makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, seperti contohnya dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan sosial yang kita membutuhkan pendapat dari orang lain seperti saat kerja kelompok, saat berdiskusi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia diciptakan dengan banyak kelebihan. Nah, terutama manusia memiliki otak dan pikiran yang bisa berkembang sesuai berjalannya waktu untuk meraih kebahagiaan. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk susila. Nah, manusia ini bisa menetapkan perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Itu dikarenakan hanya manusialah yang dapat menghayati norma-norma dalam kehidupannya. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk agama. Salah satu kualitas fundamental kehidupan manusia yang terungkap sebagai penegasan atau keyakinan terhadap realitas agama yang muncul dalam mentalitas dan perilaku. Landasan hukum hakikat pendidikan. UU RI nomor 2 tahun 1989 bab 1 pasal 1 ayat 1. Pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan bagi peranannya di masa mendatang.